saudaraku orang muda Katolik Santo Stefanus. Senang sekali bahwa sore hari ini saya menjadi muda kembali ya bersama kalian bertemu di dalam acara pertemuan ketiga Advent ya, yang topiknya bersama Santo Stefanus terarah pada kekudusan. Kalau kita bicara tentang kekudusan ini memang seringkali menimbulkan macam-macam penafsiran, bahwa seolah-olah dengan ini kita ingin menjadi sok-sokan begitu ya. Padahal kekudusan adalah bagian integral, bagian utuh yang harus melekat dalam kehidupan setiap murid Yesus sejak dibaptis. Dan ngomong-ngomong soal kekudusan ini memang tidak lepas dari seruan apostolik dari Paus Fransiskus ya, dalam seruan apostoliknya yang berjudul Gaudete Exsultate, jadi bergembiralah dan bersukacitalah. Jadi saya berharap pertemuan ini akan membawa sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang memberi sukacita. Advent itu adalah memberi harapan ya, di tengah tahun ya situasi yang tidak enak ya. Semua orang merasakan penderitaan yang hebat ya pada tahun ini. Banyak yang kehilangan harapan karena orang-orang yang dikasih meninggal dan sebagainya. Jadi ini memang tahun yang berat, tahun yang sungguh-sungguh memerlukan kekuatan yang luar biasa ya, memerlukan rahmat Tuhan. Dan kita semua ini memang dipanggil pada harapan. Advent itu adalah harapan. Pertemuan ini mudah-mudahan juga menjadi harapan pada kita untuk menemukan semangat kembali ya. Meskipun tampaknya dunia ini gelap gulita, kita bisa memilih menjadi seperti Yudas Iskariot yang bunuh diri setelah mengkhianati Yesus, atau menjadi memilih seperti Petrus yang tetap yakin bahwa di balik kegelapan malam selalu ada matahari pagi. Mari kita hening sejenak untuk memulai acara ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan minggu ketiga kita akan bersama-sama mendalami spiritualitas Santo Stefanus yang penuh dengan hikmat atau penuh dengan Roh Kudus. Terus berjuang menjaga kesucian hidup dan setia menghidupi perutusannya hingga akhir. Mari kita doakan doa masa Advent puji syukur nomor 86 secara bersama-sama. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena lewat masa penantian ini Engkau menjanjikan juru selamat yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh peran Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Dia penolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Dia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Dia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada masa akhir zaman, Dia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu agar selama hidup di dunia ini, kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia. Agar pada saat Dia datang nanti, kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu.
Sebab dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sekarang silakan untuk menyalakan lilin masing-masing. Moga-moga di dalam kegelapan kehidupan kita di dunia ini, cinta dan pengharapan kita tetap bernyala dalam hidup dan hati kita. Moga-moga kita berjaga-jaga supaya kita siap siaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan rahmat-Nya. Moga-moga kehidupan kita seluruhnya merupakan suatu persiapan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang kita tiba pada pembacaan kitab suci. Tuduhan terhadap Stefanus. Kisah Para Rasul 6 ayat 8-15. Dan Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk menyatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya di hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Baik teman-teman, kita lanjutkan dengan renungan ya. Panggilan kepada kekudusan menurut Paus Fransiskus adalah panggilan untuk menjadi diri sendiri. Jadi walaupun ada contoh Stefanus di sini, ya, kita bisa menjadikan Stefanus itu sebagai inspirasi untuk kita. Supaya pada akhirnya kita menjadi manusia sekaligus pengikut Yesus yang menjadi diri sendiri. Jadi santo-santa atau orang-orang kudus itu kita tidak harus copy paste atau menyalin seluruh kehidupannya, tetapi kita bisa menimba sesuatu supaya kita masing-masing menjadi diri kita sendiri. Itu yang paling penting ya.
di dalam seruan apostolik Gaudete et Exsultate. Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Walaupun dia membuat banyak mukjizat dan tanda-tanda, Stefanus tetaplah manusia biasa, seperti kita semua. Sudah menjadi kodrat manusia punya rasa takut dan gentar saat berhadapan dengan ancaman. Kita mungkin jadi ingat yang paling berani itu mungkin adalah Ahok ya, ketika dia dituduh melakukan penistaan, dia berani menghadapi jutaan orang, ribuan orang dan dengan kesatria maju. Mungkin ya Stefanus sebenarnya seperti itu, karena apa yang ditulis di sini bisa saja merupakan penafsiran dari yang menulis ini. Tapi kalau saya melihat ya kehidupan para santo santa seperti Stefanus yang merupakan martir pertama ini adalah mereka dipenuhi dengan sukacita Paskah. Jadi orang-orang yang tahu bagaimana Yesus yang mati konyol disalib itu bangkit, mereka mengalami dulu Yesus yang sudah tidak berpengharapan, yang dicap sebagai manusia yang mati sebagai kriminal disalib kok bisa hidup lagi. Jadi sebenarnya sumber semua dari iman itu yaitu ya dari kebangkitan Yesus itu. Ini tidak dikatakan di dalam renungan ini. Tapi perlu saya katakan supaya apa? Itulah sebenarnya ya. Semangat Paskah itulah sebenarnya yang menggerakkan seluruh sepak terjang orang-orang Kristen awal, ya, termasuk Stefanus ini. Jadi Petrus yang misalnya yang Petrus yang kalau kita melihat filmnya di YouTube itu ada ya. Ketika sudah putus asa ya di Roma ya, dia di jalan ternyata ditemui oleh Yesus. Jadi Yesus, kamu jangan kembali ke Yerusalem. Jadi kamu jangan kembali ke Yerusalem, Petrus. Jadi Petrus maka akhirnya dia memberi keberanian. Oh, ternyata Yesus yang dulu disalib lalu saya kenal, lalu ketika aku putus asa di kota Roma ini ternyata hidup. Nah, demikian juga Stefanus dan para murid awal. Mereka sebenarnya tidak punya kebentahan. Stefanus martir pertama, tetapi di dalam buku Akta Martyrum itu ada ribuan, 25.000 orang ya selama masa awal kekristenan itu dibunuh mati. Dan mereka tidak takut. Kenapa? Mereka menjadi saksi dari kebangkitan Kristus. Ada 500 saksi yang tahu bahwa Yesus yang dulu disalib, mati konyol, ternyata hidup lagi. Dan itulah sumber dari iman mereka. Stefanus juga melihat seperti ini. Makanya wajahnya berseri-seri. Meskipun dia sedang di dalam ancaman, hasutan atau apa. Gitu. Jadi mohon ini, maaf saya agak melenceng ya, karena dari teks ini. Karena saya ingin kita memiliki pandangan yang benar ya tentang iman. Tentang iman Kristen. Iman yang menggerakkan para martir seperti Stefanus martir yang kita pakai namanya untuk gereja kita. Jadi tidak ada ketakutan sama sekali mengikuti Yesus. Jadi yang ada hanya sukacita aja, meskipun diancam tetap tenang aja. Jadi mungkin kalau zaman modern ya seperti Ahok ketika dia di penjara, ketika dia dituduh dan akhirnya diadili. Jadi Stefanus juga begitu, juga karena melihat sendiri Yesus yang mati itu bangkit lagi, dan ternyata di dalam peristiwa kenaikan itu dia berjanji akan datang lagi ya. Ya itulah Advent, dia rindu sekali gitu. Semua martir begitu, rindu akan kedatangan Yesus. Karena memang menjadi Kristen seperti kita adalah berharap di dalam Dia. Jadi semua masalah yang kita hadapi, kalau kita punya kerinduan, kasih terhadap Dia, beban seberat apapun ya, tidak akan membuat kita bersungut-sungut, mengeluh atau apa, tapi tetap punya harapan di dalam Dia. Lalu seperti Stefanus, kita juga dapat mengandalkan diri pada kuasa diurapi Roh Kudus. Ya, kita semua memang berkat karunia Paskah, kebangkitan Yesus, lalu Yesus naik ke surga, lalu setelah itu kita semua mendapatkan Roh Kudus. Jadi
doa yang dianjurkan pertama-tama, makanya kalau ada pertemuan seperti apa adalah doa turunlah ya Roh Kudus. Jadi dalam keadaan apapun juga ya, dalam peristiwa-peristiwa hidup kita ya kita bisa meneladan Santo Stefanus ini di dalam iman, di dalam kecintaan kepada Yesus dan tetap mengandalkan Dia. Ini pertanyaan reflektif ya. Jadi karena ini pertanyaan reflektif, ya sebenarnya hanya bisa kita dijawab dalam keheningan. Ya. Kehidupan kita sekarang dewasa ini mungkin memang penuh dengan kebisingan, di mana banyak orang mungkin repot, banyak orang mungkin terburu-buru sehingga kita tidak sampai pada pertanyaan reflektif untuk kita renungkan. Padahal ciri dari manusia ya dibanding dengan binatang adalah manusia itu bisa berefleksi, bisa merenung. Bagaimana kita orang modern menanggapi panggilan kepada kekudusan? Pertanyaan. Apa ini mungkin perlu dijawab? Apa ada yang mau menjawab? Tapi kalau menurut saya ini sebenarnya perlu kita renungkan. Karena kekudusan itu memang paling mungkin ya kalau kita sendiri sudah mengetahui materinya. Apakah kekudusan itu? Lalu bagaimana? Makanya ini saya selalu berpedoman pada seruan apostolik dari Paus Fransiskus tadi ya tentang menuju pada kekudusan. Kekudusan adalah sesuatu yang melekat pada setiap kehidupan murid Yesus setelah dibaptis. Kekudusan bukan berarti kita akan menjadi orang yang sombong karena kita berusaha menjadi orang kudus, lalu kita ini gampang menjadi orang yang misalnya merasa lebih baik dari orang lain, merasa berhak untuk menghakimi. Lalu yang kedua ini, bagaimana cara kita mengusahakan kekudusan itu? Paus Fransiskus memberi contoh yang kecil saja, bagaimana cara menjadi kudus itu. Dia misalnya memberi contoh kita ini tidak negosip gitu. Jadi tidak gampang ngerasani. Saya pada siapapun juga, misalnya pada Amatius begitu ya, kalau sesuatu itu belum jelas, misalnya tentang Romo, tentang siapapun, pasti ya akan saya minta jangan berprasangka dulu, jangan mengegosip dulu, dilihat dulu fakta-faktanya. Jadi menurut Paus Fransiskus juga ini, kalau kita tidak negosip itu sudah satu cara yang paling mungkin praktis untuk menjalani kekudusan. Jadi kalau kita tidak berbicara kasar, misalnya pada orang, kita tahu sekarang ini di media sosial kan banyak sekali orang gampang sekali menghujat, mencaci maki. Paus juga di dalam seruannya juga meminta ya untuk kita kalau di dalam media sosial itu tidak gampang ikut-ikutan mengumpat, tidak gampang untuk mencaci maki. Lalu yang ketiga, mengapa manusia tidak akan pernah bisa mencapai kekudusan dengan usaha mereka sendiri? Nah, di abad ke-5 ada namanya teolog namanya Pelagius. Pelagius ini terkenal dengan ajarannya Pelagianisme. Dia orang yang ya semua katanya kekudusan itu bisa dicapai dengan diri sendiri. Jadi tidak membutuhkan rahmat Allah. Ya ini jelas kesombongan ya. Jadi kesombongan ya kalau kita ini merasa bisa mengusahakannya sendiri. Aku ini bisa berhasil seperti ini karena aku berusaha. Orang mungkin lupa ada yang berdoa untuk dia. Orang mungkin lupa ada cukup banyak yang mungkin membantu dia. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa kita capai tanpa bantuan rahmat Allah. Makanya dengan rendah hati ya kita harus selalu datang pada Tuhan setiap hari dalam kehidupan ini untuk memohon rahmat. Jadi tidak ada yang bisa kita capai dengan usaha kita sendiri. Tapi juga bukan berarti bahwa kita ini harus bermalas-malasan. Tidak. Santa Teresia dari Lisieux itu ya
diangkat menjadi pelindung misi, ya dia hanya di rumah aja. Teman-temannya dipiara itu pergi kemana, dia hanya tiap hari mengerjakan pekerjaan, menyapu kamar, membersihkan mungkin kamar mandi. Ya ternyata itu termasuk jalan kekudusan. Jadi jalan kekudusan itu berarti bukan jalan yang muluk-muluk, tapi yang sederhana, yang dekat dengan kehidupan kita. Terus apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang cara mengusahakan kekudusan? Ya kalau kita baca di dalam Injil ya kita tahu bahwa ada ayat yang mengatakan sebab itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya ini memang cita-cita ya ideal. Kita harus ya sebagai manusia ya kita ini harus harus sadar dengan keadaan diri kita. Bahkan Paulus Franciscus pun mengatakan bahwa dia juga manusia yang penuh kelemahan. Orang yang hebat itu memang bukan orang yang mengatakan bahwa aku hebat, aku bisa, tapi orang yang juga dengan rendah hati mengakui bahwa kita membutuhkan rahmat Allah untuk menjadi sempurna. Dan itu memang panggilan dari Tuhan kita sendiri. Karena ketika kita dibaptis, kita diangkat, itu memang kita dipanggil untuk menjadi anak-anaknya. Dan kelak akan masuk di dalam pesta perjamuan surgawi. Dan untuk itu butuh pakaian pesta. Pakaian pesta itu apa ya? Kekudusan itu. Jadi kalau pakaian kita ini tetap pakaian duniawi, ketika di dunia ini orang misalnya cenderung untuk senang rasanya menggosip, kita ikut-ikutan, ya kita mungkin itu bukan pakaian yang cocok untuk murid Kristus. Ketika semua orang misalnya suka obat-obatan terlarang, terus kita ikut-ikutan, ya mungkin itu bukan cara yang tepat pasti itu bukan cara yang baik untuk menjadi sempurna seperti harapan Yesus. Sudahkah kita mengandalkan Yesus dalam usaha kita menuju kekudusan? Ya, orang memang bisa jatuh dengan istilahnya gnostisisme. Jadi apa yang aku ketahui itulah yang akan menyelamatkan aku. Itu di satu sisi. Lalu di sisi lain adalah pelagianisme tadi, bahwa aku tidak membutuhkan rahmat Tuhan. Jadi kita cari simpesennya bahwa kita membutuhkan rahmat Tuhan supaya kita ini di tengah dunia yang seperti ini, kita sendiri ya masing-masing ya mungkin di zaman seperti ini, di masa pandemi seperti ini, kita bisa selamat, sehat, dan menjadi kudus dengan apa yang kita lakukan. Sekarang kita memasuki peneguhan, ya ini sebenarnya sudah saya katakan juga gitu ya. Jadi nanti bisa dibaca begitu ya. Akan saya bacakan yang tips praktis saja ini. Karena yang lain bisa dibaca sendiri gitu ya. Tips praktis ya. Dalam seruan apostoliknya, ini saya baru sempat baca di Gaudete et Exsultate, Paulus Franciscus menuliskan sebuah pesan yang sangat relevan dengan tema yang kita perdalam hari ini, yaitu bagaimana memahami kekudusan dalam terang Sang Kristus melalui sabda bahagia. Ada banyak teori tentang apa yang disebut kekudusan dengan berbagai penjelasan dan perbedaannya. Refleksi seperti itu bisa jadi membantu, akan tapi tidak ada yang lebih mencerahkan selain kembali pada kata-kata Yesus dan menemukan cara Dia mengajarkan kebenaran. Yesus menjelaskan dengan sangat sederhana apakah artinya menjadi kudus saat Dia mengajarkan sabda bahagia. Sabda bahagia seakan mesti dilakukan untuk menjadi sabda bahagia seakan merupakan kartu identitas orang Kristiani.
Maka kalau seseorang bertanya, apakah yang mesti dilakukan untuk menjadi orang Kristen yang baik? Jawabannya sederhana. Kita perlu menjalankan masing-masing dengan cara sendiri. Apa yang dikatakan Yesus sendiri dalam sabda bahagia. Dalam sabda bahagia itu tergambar wajah sang guru. Kita diminta menampilkannya di dalam hidup kita sehari-hari. Kata bahagia atau terberkati menjadi sebuah sinonim dari kata kudus. Karena kata tersebut mengungkapkan bahwa mereka yang setia kepada Allah dan menghidupi sabdanya dengan pemberian diri, mereka bisa mencapai kebahagiaan sejati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan Allah. Misalnya wujud gereja Indonesia baru-baru ini adalah bagaimana kita ini sebagai orang-orang Katolik, khususnya orang muda itu tidak terseret di dalam arus konsumerisme yang merupakan produk yang jelas bukan Kristen. Jadi diminta kita ini hidup yang sederhana. Kesederhanaan itu adalah berbahagia orang yang miskin ini, orang yang merasa cukup dengan jaminan Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan jaminannya. Karena mungkin banyak orang yang mengandalkan jaminannya adalah pada simpanannya di bank, pada kekayaannya, pada mobilnya, pada kebanggaannya, begitu. Jadi kalau kita mau miskin di hadapan Allah, ya kita hanya mau mengandalkan Dia saja. Kita tidak akan mengandalkan pada uang kita, pada kebanggaan kita. Jadilah itu distraksi. Mungkin Diki bisa membacakan ini, berbahagialah ini, sabda bahagia ini dibaca. Silakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Menjadi miskin dalam hati itulah kekudusan. Berbahagialah yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Menanggapi dengan kelemah lembutan dan kerahan hati, itulah kekudusan. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tahu bagaimana menangis dengan sesama, itulah kekudusan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mencari keadilan dengan rasa lapar dan haus, itulah kekudusan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan diperoleh kemurahan. Memandang dan bertindak dengan belas kasih, itulah kekudusan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Menjaga hati tetap bersih dari segala yang menodai kasih, itulah kekudusan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menaburkan perdamaian di sekitar kita, itulah kekudusan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Menerima jalan Injil setiap hari, meskipun mendatangkan banyak masalah bagi kita, itulah kekudusan. Saudara-saudari, mari kita melakukan pengendapan niat dan selanjutnya bisa mempraktekkan apa yang kita omongkan pada pertemuan kali ini. Silakan.
Saudara-saudari terkasih, mari sekarang kita hening sejenak, menundukkan kepala dan memejamkan mata kita. Semoga Tuhan memberkati niat dan aksi-aksi nyata kita. Amin. Ya, punya kakak. Mana? Ganti nama Pak. Ganti Dewi so. Ganti di situ bisa. Itu langsung tutup kenangan. Mari kita lanjutkan dengan litani Santo Stefanus. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah. Kristus kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Santo Stefanus murid Tuhan, doakanlah kami. Santo Stefanus diakon Tuhan yang setia, doakanlah kami. Santo Stefanus pelayan janda-janda miskin, doakanlah kami. Santo Stefanus pelayan orang miskin, doakanlah kami. Santo Stefanus pelayan anak yatim, doakanlah kami. Tuhan, Engkau menjadikan Santo Stefanus pembelajar sejati. Jadikan kami selalu mau belajar tentang kebenaran-Mu. Kabulkanlah doa kami. Jadikan kami cakap menjawabi panggilan-Mu. Kabulkanlah doa kami. Jadikan hati kami tulus melayani-Mu. Kabulkanlah doa kami. Jadikan kami selalu haus pengetahuan akan kehadiran-Mu. Kabulkanlah doa kami. Jadikan kami terampil mengembangkan diri demi nama-Mu. Kabulkanlah doa kami. Jadikan kami berani mengamalkan pengetahuan bagi sesama di sekitar kami. Kabulkanlah doa kami. Santo Stefanus pembela kebenaran Tuhan, doakanlah kami. Santo Stefanus yang pembela ajaran iman akan Tuhan, doakanlah kami. Santo Stefanus yang selalu meyakini kebenaran Tuhan, doakanlah kami. Santo Stefanus yang membasahi bumi dengan darah martirnya, doakanlah kami. Santo Stefanus yang menggelorakan semangat para pewarta Tuhan dengan kematiannya, doakanlah kami. Engkau mengaruniakan pribadi yang penuh iman dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri Santo Stefanus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau mewujudkan kualitas hidup umat beriman dalam hidup Santo Stefanus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau membuat mujizat melalui tangan Santo Stefanus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau membilang Santo Stefanus dalam jajaran orang kudus-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Santo Stefanus yang berkepribadian luhur, doakanlah kami. Santo Stefanus pengampun yang rahim, doakanlah kami. Santo Stefanus yang mendoakan orang-orang berdosa, doakanlah kami. Santo Stefanus yang bersatu dengan guru dan juru selamatnya, doakanlah kami. Mampukan kami menyerupakan diri dengan Allah yang kudus dan sempurna.
Dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah doa kami. Mampukan kami menerapkan di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita dalam meneladan Kristus. Dengarkanlah doa kami. Doa kami. Mampukan kami berjuang dengan keras untuk hidup kudus. Dengarkanlah doa kami. Doa kami. Mampukan kami agar setiap pelayanan selalu terarah pada teladan yang luhur, yaitu pribadi Yesus. Dengarkanlah doa kami. Doa kami. Mampukan kami memiliki orientasi kehidupan dan pelayanan hanya kepada Yesus. Dengarkanlah doa kami. Doa kami. Mampukan kami meneladan Santo Stefanus untuk merenungkan dan menghidupi semangat Initiato Christi. Doakanlah. Dengarkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Kasihanlah kami. Mari sejenak kita berdoa bagi kawan-kawan kita yang saat ini sedang mengalami penyakit, apapun itu penyakitnya, bahkan corona sendiri. Mari kita doakan agar Tuhan memampukan mereka, menguatkan mereka dan keluarganya, dan juga Tuhan memulihkan mereka, sehingga teman-teman kita ini dapat berkumpul lagi dengan kita, dan kehidupannya kembali normal. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Mari kita doa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kedatangan Yesus Putramu sungguh kami rindukan. Semoga melalui pendalaman Advent ketiga ini, kami disadarkan sepenuhnya bahwa Yesus Juru Selamat kami datang ke dunia untuk memberikan dirinya demi keselamatan manusia. Bimbing dan kuatkanlah kami untuk dapat meneladani Yesus Kristus, sebagaimana Santo Stefanus telah lakukan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Baiklah. Kita memohon berkat Tuhan ya, supaya kita terus hanya berharap serta mengandalkan Yesus, mengandalkan Roh Kudus, dan selalu mohon rahmat di tengah situasi sulit, di tengah situasi pandemi ini. Tahun ini kita tidak perlu menghitung mungkin kita merasa rugi atau apa, tapi mari kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita di tahun ini. Setidaknya kita sampai saat ini masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan anugerah ini bisa mendorong kita menjadi modal untuk semakin mengasihinya
mengasihi gereja, mengasihi Bunda Maria, mengasihi Yesus, mengasihi tetangga kita, mengasihi siapapun meskipun dunia ini menawarkan hanya kebencian dan mungkin caci maki, hal-hal yang merendahkan kita. Tuhan, semoga kita semua diberkati dengan rahmat dan kasih-Nya dan diberi semangat untuk menjalani kehidupan ini dan diselamatkan dari segala macam bencana dan malapetaka serta penyakit. Mari kita mohon semua dengan sukacita menjalani kehidupan ini dan menyambut serta menyongsong Natal sebentar lagi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudara orang muda atas kesempatan yang diberikan ini. Saya senang sekali. Setidaknya saya bisa memberikan semangat ya. Saya memang senang sekali belajar kehidupan para martir itu. Jadi termasuk kehidupannya Santo Silvanus, karena memang dulu skripsi saya ini kebetulan tentang sejarah gereja. Jadi gereja ini menjadi ada karena para martir itu. Jadi 300 tahun kekristenan itu digencet, dipinggirkan dengan korban ya, ribuan orang, tapi tetap semangat. Terima kasih Kiki dan kawan-kawan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Um. Terima kasih. Sebelum ditutup, kita akan lebih baik dibuka dulu kameranya supaya kita bisa berfoto bersama. Ayo, mari teman-teman dibuka dulu kameranya. Ayo teman-teman. Arum, Meliska, Bro Dias, langsung buka kameranya. Wajah-wajah cantik dan ganteng kita itu harus ditunjukkan, teman-teman. Ya, seperti junior. Bro Dias, yuk. Sudah semua ya. Mungkin Bro Dias yang belum, mungkin lagi sibuk. Oke, mari ayo teman-teman. Pose 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, terakhir 1, 2, 3. Oke, nice. Sudah ya? Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sebelum ditutup mau beri sedikit pengumuman. Besok akan dilanjutkan lagi untuk pertemuan Advent keempat bersama Romo Herman lewat Zoom lagi jam 5 sore. Akan lebih baik kalau teman-teman mengundang banyak teman supaya tema Advent keempat Imitatio Christi ini bisa mendalami kehidupan kita masing-masing. Terus teman-teman yang kiranya mau ikut membantu membuat goa Natal bersama, nah ini seru banget ini teman-teman. Bisa dijadwalkan di minggu depan, dimulai hari Senin. Jadi kita bisa berkumpul di gereja, kita merangka goa Natal bersama-sama dengan Bro Dias dan teman-teman yang lain. Akan lebih baik jika diajak teman-teman yang lebih banyak supaya goa Natalnya bisa lebih meriah lagi dan cepat selesai dan bisa dinikmati sama teman-teman Santo Stefanus Surabaya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Kalian luar biasa. Ya nggak apa-apa. Sekalian temu kangen dong. Unmute tentu Yun. Halo.
Halo Om. Halo, I'm under the water. Hello, I'm on the water. Please help. Ola olela. Wah, halo Arum. Kita ini. Udah, Om. Sudah, Om. Udah selesai, Om. Iyalah, aku cerita ngerti nyonya. Apa-apa Om? Oke, ketemu lagi Om besok jam 5 bersama Romo Herman mendalami Advent keempat. Imitasi Eucharisty bersama Santo Stefanus. Ternyata aku baru tahu loh, ternyata hidup kudus itu juga termasuk jangan gosip loh. Dot ya. Pinyol gue elek paling ini. Dot. Oh iya, Om. Lu Yun, kamu jangan suka gosip, Yun. Hidup kudus, Yun. Gak tahu gosip Mas. Tuhan aku. Ya udah. Nek wong Live KB pisan. Tak matiin sih. Ya udah, izin